Connecting to cloud. Oke. Dari Pak Sandi dulu boleh? Ada Pak Sandi monitor? Masih di mute ya Pak. Oh ini udah buka. Belum ada suara atau memang belum ngomong nih Pak Sandi? Masih belum connect suaranya ya Pak Sandi ya? Pak Sandi gimana? Udah bisa? Atau dari teman-teman yang lain dulu, mungkin Pak Yohanes atau Mas Rocky tadi udah sempat kelihatan buat awalan. Mas Rocky belum connect audio. Belum connect ya. Ganjar mana? Udah nyambung Mas Rocky ini. Ganjar nggak masuk, Ganjar. Ditelepon dulu, Rick. Mas Udah Sandi, di Rick. WhatsApp tadi. Aman ya? Online sih ini. Coba ditelepon. Sorry Mas Andi, bapak-bapak baru join. Kebetulan habis nganter keluarga dari luar ini. Mohon maaf, telat. Ya, lanjut. Siap. Ya. Tadi udah perkenalan satu-satu Mas Rocky. Suaranya belum muncul Pak Nana katanya. Oh, suaranya belum muncul. Yang malam bapak-bapak, saya Rocky Pak. Mohon maaf Pak, tadi baru bisa gabung Pak. Kebetulan dari luar ngantar keluarga Pak. Mohon maaf Pak. Telat 15 menit. Ya. Tadi barusan di kontak Mas Sandy tadi. Nih Pak Sandi belum ada suara nih katanya nih. Pak Sandi pakai HP atau pakai apa ya? Coba ya. Rick, kamu biasa pakai MS Team nggak, Rick? Ya, Pak. Biasa. Pak Sandi udah ada suara atau belum? Tadi pakai handphone atau laptop nih? Pakai laptop, Pak. Pakai laptop. Suara. Oh. Iya, cuman ini, saya belum suaranya nggak muncul. Yang lainnya udah muncul ya, Pak? Yang Mas lain Rocky udah. Baru Mas Rocky nih yang udah. Udah ada suaranya. Rick, ngatur milih select mikrofon sama speaker coba dicek, Rick. Saya udah udah semua nih speaker saya, Pak. Select ininya coba Pak, select mic-nya atau speakernya yang digambar ini nih, mikrofon nih. Sampingnya checklist ada speakernya udah sesuai sama ini atau belum? Misal select mikrofonnya udah pakai headset yang benar atau belum? Biasanya checklistnya nggak pas nih, jadi suaranya belum masuk. Pakai headset nggak? Pakai headset ya, Mas? Atau saya copot aja headsetnya. Coba saya pakai headset. Nah, betul. Copot aja. Tes. Halo. Muncul, Pak. Belum muncul. Yang dari Zoom-nya belum. Dicek aja, Rick. Select mikrofon sama speakernya, Rick. Atau bisa langsung dimulai aja, Pak. Ini kayaknya di tempat saya perlu saya iniin, Pak. Zoom-nya yang bermasalah atau saya coba pakai aja, Pak. Ininya. Boleh. Ya, HP aja. Ya. Oke. Ya. Oke. Ya.
Nah, Ini ini datang masuk. lagi teman-teman kita. Irham tuh. Mm-mm. Ada Wina juga masuk. Win. Kalau nggak sibuk atau jika bisa dikondisikan, boleh sambil dibuka videonya ya teman-teman biar bisa sambil silaturahmi kali ya biar sama-sama kenal. Nah ini sambil nunggu Pak. Saya lagi di jalan, nggak apa-apa Pak ya, saya buka ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa Pak Rocky. Nggak apa-apa. Aman, aman, Siap, oke. aman. Sorry banget Lanjut, loh, habis lanjut. nganter keluarga nih. Siap. Enggak. Malah enak kan. Bisa sambil-sambil gini. Nah ini sambil nunggu Pak Sandi yang belum ada suara tadi lagi coba di logout ganti Selamat malam device. Bapak-bapak. Salam kenal dari Rocky. Nah, Mantap. enak ini malah. Sampai mana? Hati-hati Pak Rocky. Siap, aman Pak. Pakai stand ini kok Pak. Oh ya, aman. Kayaknya emang udah siap. Itu fansnya di belakang tuh. Jalan-jalan malam minggu cuman rada hujan ya kalau di Jakarta nih. Iya Pak. Kayaknya memang Itu biasa rencananya begitu sih dah tadi yang- jam 8 udah sampai rumah ya kan. Tapi ternyata kok jalannya tidak memungkinkan. Aduh ya. Saya sambi mana aman, santai-santai aja Mas Rocky. Ini sambil nunggu Mas Hendy ya. Perkenalkan Pak, saya Ya, sebentar Pak ya. Saya pakai Zoom rada bingung masalahnya ini lagi coba-coba mana makainya belum familiar. Biasanya kayak Mas ini pakai Zoom, saya nyari-nyari takut salah aja ini. Iya, nggak apa-apa. Tanya ke anaknya Pak Mas Yohanes, biasanya kan kalau anak kan lebih lincah itu ya. Kalau kita pakai MS Team ya kan. Iya. Udah keluar video saya Pak ya. Jadi tadi tuh ya pengen ngomong tapi mana ini nyari mic-nya di mana, kameranya di mana, masih bingung Pak. Mohon maaf. Nah, udah muncul. Mantap. Udah muncul. Nah ini Mas Hendy juga udah masuk nih. Udah kedengeran belum nih Mas Hendy kira-kira suaranya? Di unmute. Ya. Pojok kiri bawah Mas Hendy. Tombol mic-nya. Kalau di MS Team kan biasanya di mana ya? Di atas ya? Ya di atas Pak kalau di MS Team Pak. Ya. Halo Pak, maaf Pak. Halo. Iya. Masuk Mas Hendy. Mas Hendy udah masuk. Ya. Sorry Pak, di sini hujan terus banget. Kayaknya sinyalnya agak kurang bersahabat. Iya. Siap. Iya. Dari kemarin kayaknya memang. Gimana mau diulang lagi kenalan atau mau langsung ngobrol aja nih? Udah langsung aja lah, udah kenal. Langsung aja ya, siap. Oke deh. Nah, Mas Hendy boleh dimulai dulu. Tadi kan saya udah buka perkenalan sama teman-teman. Nah, nanti boleh diawalin dulu niatnya gimana, pengen bikin apa dan lain-lain lah gitu biar kita ada obrolan awal dulu. Gitu. Siap. Silakan Mas. Oke. Selamat malam Pak Riko dan Bapak Ibu sekalian. Di sini salam kenal Sandi dari Astra Group dari Pama. Ini ada teman-teman, ada Pak Yohanes Budi, ada Pak Rocky, Bu Melisa, ada Bu Maria juga satu lagi. Nah, mungkin singkat seperti itu. Salam kenal. Terima kasih banyak buat waktunya. Oke Pak Riko. Mas, awalan gimana bisa ketemu Amalia.id di Play Store itu gimana ceritanya Mas? Jadi kenapa juga ngontak Mas Riko juga ya? Dapat nomornya dari mana? Jadi gini Pak, awalnya itu saya bikin acara sosial live di YouTube itu ada kayak kita bikin konser amal kisaran prepare 3 bulan terus efektif di 1 bulan, durasi sekitar 1,5. Ada putus-putus ya atau di tempatku nih yang putus-putus? Ya, baru nggak ada suaranya. Saya yang putus-putus, maaf. Nih. Oh iya. Lanjut Mas. Ya, habis itu
dari bikin acara itu kan Pak, terus kita galang dana, terus terkumpul, kita sumbangin. Nah, habis itu kan itu ada anak-anak Astra juga di situ. Nah, setelah itu ada di kita di PAMA ada namanya Yayasan Kasih, Pak. Nah, dari Yayasan Kasih itu tercetuslah ide untuk bikin semacam kayak platform aplikasi gitu. Akhirnya dibentuklah tim. Nah, terus habis itu dari tim ini di Astra kemarin ada yang info sebenarnya mau pakai aplikasi yang kayak punya Astra gitu, Pak, awalnya. Oh, nih Astra ada juga nih gitu. Terus coba tanya-tanya, oh gimana dan lain-lain ke teman-teman Astra Internasional. Terus akhirnya dapat kontaknya itu awalnya itu dapat kontaknya Pak Sri. Nah, Pak Sri coba apa tuh Pak chat Sri Haryadi atau siapa? Ya? Iya, Mas Sri Haryadi Mana, Pak? kayaknya. Pak Sri Haryadi. Iya. Nah, dari Pak Sri terus dikenalin sama Pak Riko, terus habis itu saya diskusi sama Pak Riko. Oh iya. Singkat cerita seperti itu Pak, dari Pak Sri terus ke Pak Riko. Tuh, awalnya dari teman-teman Astra yang lain. Siap. Itu Pak Yo, Pak Rocky ada mau nanggapin Bu Melisa? Ya, mau nambahin Pak Rocky. Siap. Lanjut aja Pak dulu Pak. Lanjut, nanti saya juga nambahin. Atau Pak Yo dulu, Pak Yo. Monggo Pak Yo. Lanjut aja Pak, langsung. Ya. Langsung aja Mas Sandy, tujuan kita malam ini seperti apa Mas Sandy? Nah, itu. Siap. Jadi gini Pak Riko, jadi kemarin itu kita sempat buat mock up ya kan, kemudian jadi tujuannya itu kita di internal PAMA juga pengen buat konsep yang seperti teman-teman di Astra itu buat Pak, dalam artian selama ini kan kita misalkan ada bakti sosial gitu, kemudian ada kebetulan kan di PAMA juga kan setnya ada banyak Pak, ada sekitar 16 job set ya kan, kemudian teman-teman di job set itu ternyata juga ada kegiatan-kegiatan sosial, namun memang kegiatan sosial yang dilakukan di level site itu memang semua itu belum dipahami Pak, itu yang pertama ya kan. Kemudian yang kedua, kita pengen juga ini Pak sharing bagaimana sih yang teman-teman di Astra Group ini terkait penggalangan dananya ya kan. Nah ini di PAMA kita pengen buat konsepnya seperti kita bisa itu Pak, kita bisa ya kan. Jadi nanti kegiatan sosial kita memang diketahui baik yang di level head office gitu kan, nanti diketahui teman-teman se-job set se-PAMA ya kan. Kalau misalnya kita nanti mau menggalang juga sistemnya sudah bisa online gitu kan, itu yang pertama. Kemudian jadi kegiatan-kegiatan bakti sosial itu yang dilakukan di job set maupun di level head office itu yang awalnya tadi itu kita bergerak sendiri-sendiri, nantinya itu kita rencananya bisa dikolaborasi oleh semua elemen, baik yang ada di job set, misalkan mau mendonasikan bentuknya berapa silahkan. Yang di level head office nanti misalkan ada kegiatan sosial, kemudian teman-teman di level daerah di set itu pengen mendonasikan dananya dan memang ada niatan ke sana berdonasi, nanti bisa juga Pak dengan konsep yang rencananya nanti kita akan buat dan kita akan sharing dengan teman-teman di Astra. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemarin juga ada pembicaraan apakah nanti memang ini lewat Play Store aplikasinya atau berbasiskan di web Pak, itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah apakah aplikasi yang teman-teman Astra Create ini hanya mengakomodasi terkait penggalangan dana, dalam artian apa bisa dikonsepkan ini Pak. Jadi masing-masing user itu yang kita pengurusnya di level pusat itu, kalau misalnya memang ada penggalangan dana kemudian sudah dilakukan, bentuk pertanggungjawabannya LPJ-nya kita submit di situ, apakah memungkinkan juga apa enggak ya Pak Riko, Bapak yang di Astra. Jadi konsepnya kami seperti itu ya. Nah kami coba pengen sharing dengan rekan-rekan di Astra, kira-kira kalau yang sudah teman-teman create saat ini tuh seperti apa Pak? Seperti itu Pak, siapa tahu kita bisa brainstorming Pak. Itu ya, Pak dari kami. Saya nambah Pak ya. Boleh, monggo. Kami ini kan coba bikin konsep yang diharapkan lah. Jadi bagaimana kita menggalang dana, bagaimana kita menyalurkan dana tersebut kepada memang ke PIC yang membutuhkan, baik di head office maupun di
di job site. Job site kita banyak Pak terpencil, dan mungkin di job site juga lebih banyak yang memerlukan Pak ya, karena di remote area biasanya ya seperti itulah, mungkin bisa kebayang. Nah, mungkin kalau dari saya, mungkin kami bisa di-sharing Pak, konsep yang dibangun kan sama ya, kegiatan sosial Pak ya, gitu Pak ya. Ya. Jadi mungkin kami juga masih meraba-raba Pak, mungkin secara flow dulu, yang terjadi di amalia.com itu seperti apa, setelah flow-nya nanti seperti apa, mungkin kami juga tahu development-nya seperti apa, sehingga menjadi apa ya, acuan kita lah, paling tidak ya mungkin tidak akan, kita nanti kan ada requirement paling dari, nggak ada cerita lain lah gitu. betul, ya. ada cerita lain ya. Masalah acuan jangan bilang acuan lah. Ya, paling tidak kalau kita belajar itu kan tidak ada salahnya Pak ya. Ya, dari kalau pengalaman yang lain gitu ya, Pak. Ngopi pun kan nggak perlu malu. Saya yakin Bapak di kopi pun juga tidak akan keberatan. Saya yakin itu. Seperti itu sih Pak. Daripada kita nanti meraba-raba, waduh mereka-reka, padahal yang ada aja sudah ada gitu loh Pak. Mungkin itu sih Pak kalau dari saya Pak. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada tambahan mungkin Mbak Melisa ada tambahan? Mbak Melisa ada tambah nggak Mbak? Siapa tahu mau konsepnya terkait. Sama sih Pak. Salam kenal ya Pak, aku Melisa. Iya Mbak Melisa. Kurang lebih sih sama yang Pak Rocky, Sandi sama Pak Yo pengen tahu. Cuman nanti lebih lanjutnya mungkin diskusinya itu aku pengen penasaran setelah aplikasinya dibentuk. Walaupun aku belum tahu flow prosesnya ya, pengen tahu sebenarnya secara respon apakah nge-boosting apa enggak ya untuk minat usernya untuk melakukan aktivitas sosial bersama dengan yayasan maupun Amalia Astra itu meningkat apa enggak gitu. Penasaran ke arah sananya sih. Maksudnya kayak kita bisa itu kan sebenarnya nge-boosting orang untuk minat sosialnya tuh tambah tinggi gitu. Nah, gimana cara Amalia Astra itu untuk nge-boosting dengan aplikasi dan website yang sudah terprovide untuk Astra ya, untuk orang Astra gitu. Terus kemudian penasaran lagi kemarin tuh pada saat kita diskusi sama yang pengurusnya Yayasan Kasih itu ada concern terkait dengan pemisahan antara database-nya kita dengan database-nya perusahaan gitu. Jadi pengen tahu kalau Astra ini sendiri itu pakai servernya yang independen dalam artian emang sewa cloud atau seperti apa gitu. Itu sih. Paling nanti seiring diskusi nanti mungkin ada pertanyaan lagi Pak, mohon dijawab. Makasih. Boleh. Nanti juga boleh langsung ke chat juga boleh. Kalau pas saya ngomong lupa nggak jelasin gitu ya, Mbak Melisa, Pak Yo, ya Mas Rocky. Gitu. Aku ya Rik ya. Monggo Pak, dimulai penjelasannya. Gini, mungkin saya cerita dulu tentang amalia.id ini. Nah sebenarnya memang mungkin saya awali dengan ini, saya sebenarnya agak enggak, ini kalau ada Mas Ganjar saya nyuruh Mas Ganjar ini, cuma enggak ada, ya udah enggak apa-apa saya. Mungkin saya cerita dari Yayasan Amalia Astra dulu. Yayasan Amalia Astra itu ada tiga bagian besar. Yang pertama itu memang urusan peribadahan, terus ritual peribadahan, terus kemudian yang kedua itu mungkin kalau sekarang jadi dua bagian besar ya Rik ya. Yang kedua Amanah Astra, satunya Masjid Astra, ada 2 masjid di mungkin lokasi jadi 3 kalau sekarang karena di Menara Astra juga ngurus peribadahan di sana. Satu di Sunter, Menara Astra, dan peribadahan di Astra Bicenter Bandung. Terus kemudian ada Amanah Astra. Amanah Astra ini ada 2 bagian besar, satunya layanan amal, satunya pengembangan bisnis. Sebenarnya pengembangan bisnis juga pengembangan bisnis dari bisnis kecil yang tadinya dibina oleh teman-teman di layanan amal, hanya begitu. Nah, terus kemudian di bagiannya sebenarnya itu.
Dua itu. Terus mungkin kalau tadi lebih ke apa namanya di pengelolaan kepedulian, donasi, kerelawanan kayak gitu. Nah, sebenarnya ada satu kegiatan lagi, event ini sebenarnya. Ini event tahunan yang kita manfaatkan itu kita nyebutnya Asra Gema Islami. Sebenarnya Asra Gema Islami dulu kalau besarnya itu nanti acara puncak di halal bihalal. Biasanya kan kalau Lebaran terus ada halal bihalal itu kita jadikan momentum puncaknya di situ. Tapi sebulan selama bulan puasa itu kita ada lomba-lomba gitu. Nah lomba-lomba ini karena lintas grup Astra, jadi kita fasilitasi dengan fasilitas online. Tadinya memang nyebutnya kita juga Asra Gema Islami begitu. Terus kemudian ada situs lagi kan juga perlu situsnya untuk amaliyah Astra sendiri, terus apa namanya ya agar nggak repot akhirnya praktis dirubah jadi amaliyah.id ini, hanya begitu. Nah mungkin kira-kira gedeannya seperti itu. Jadi sebenarnya basicnya amaliyah.id ini kalau langsung untuk melayani layanan donasi, lebih fokus di layanan donasi, sebenarnya tidak. Kebetulan kalau apa namanya amaliyah.id ini juga pakai sistem yang baru. Itu setahun ini setelah halal bihalal kemarin kita coba ganti ke sistem yang baru. Jadi kita juga sempat kok ini ya pengen tahu yang apa ya, karena kita juga sebenarnya baru. Sebenarnya itu memang platform sosial sebenarnya itu kan kayak Facebook sebenarnya, ininya begitu. Jadi kalau kita sudah bisa menghubungkan teman-teman kayak kalau di wilayahnya kami di teman-teman Muslim Astra, seharusnya kalau sudah berkumpul nanti tinggal mau dikasih apapun kan bisa kita lakukan, hanya begitu. Kira-kira sih begitu. Jadi kalau saya share untuk ininya aplikasinya ini kan kalau dilihat seperti ini, dan jadi ini kayak pasang status kan sebenarnya. Ini kan pasang status, basicnya malah gedeannya ini. Kalau login, kalau nggak login memang seperti yang kelihatan itu informasinya gitu, diminta login sama kayak misalnya ini kayak Facebook kan ya begitu. Nah kebetulan yang ngisi masih banyak dari Amanah Astra karena baru, ini kan baru. Padahal memang sebenarnya benar tadi ini juga baru kemarin dikasih jadi gaya-gayaannya super app, karena kan mau Astra Gema Islami lagi nanti banyak lomba-lomba. Nah kita coba fasilitasi di halaman ini karena nanti ini akan banyak. Ada satu blog lagi Astra Gema Islami memfasilitasi lomba online. Ya lomba online sih harapannya sih cuma untuk agar teman-teman pada ngumpul di sini, hanya begitu. Nah, Amanah Astra ada di sini. Ini juga hanya yang QR code dan kita nyebut langsung transfer aja, hanya begitu. Kita belum kita buka untuk yang stylenya kayak kita bisa. Dan yang nanti mungkin untuk lomba kita mau kasih fitur baru itu memang betul tadi kayak kita bisa dan kayak Jardin Innovate. Kita nyebutnya nanti lombanya IDAGI, hanya begitu. Nah ini tempatnya Amanah Astra, yang ini belum muncul itu blognya untuk lomba AGI nanti akan ada di sini. Misalnya lomba poster, lomba menulis, lomba bikin cerpen kayak gitu, nanti akan ada di sini ya. Kira-kira titik-titiknya juga akan seperti ini. Ini isinya si amaliyah.id ini.
Terus kemudian Amanah Astra yang akan nyusul ini melalui payroll itu memang donasi yang potong langsung ke ini apa namanya ke payroll gitu kan, ada perusahaan yang bisa memfasilitasi, ada yang tidak, ada yang begitu, itu ini ada di sini. Terus kemudian nah mungkin yang satu udah selesai duluan untuk yang lelang sedekah barang. Donasi kan bisa wujudnya barang. Nah ini ada yang mendonasikan mungkin mesin cucinya pengen ganti yang lebih bagus, terus kemudian ngontak Mas Riko untuk di apa namanya ini disedekahkan gitu. Terus kemudian ya ada keterangannya begitu, terus kemudian mereka akan ngebit gitu. Saya nggak bisa ngebit karena saya belum login. Ini kalau saya login, mungkin kalau untuk yang kayak kita bisa ya di sini ini tadi di apa namanya di sedekah barang. Kebetulan karena sedekah barang ini hari ini juga closing kapan ya Mas Riko? Besok ya? Senin biasanya Pak, Senin jam 5. Senin jam 5 itu makanya ada banner di depan ini sehingga begitu masuk akan lihat memang oh ada sedekah barang, terus kemudian bisa dipilih tertarik dengan barang apa, terus kemudian kirim penawaran mau ininya berapa terus dikirim, aneh begitu. Yang sedang ditampilkan ini untuk IDAG dan IDAG itu yang tadi ala-ala Jardin Innovate, terus kemudian kalau untuk yang kita bisa, kita nyebutnya pasar amal, itu belum dikeluarkan. Nanti kalau dikeluarkan memang ada di pasar amal, ada di blognya Amanah Astra, tapi kita juga nanti kita akan lombakan, namanya begitu. Masih format lombanya bagaimana masih belum ini apa namanya belum ketemu, teman-teman masih pada ngobrol. Sebenarnya ya mungkin nanti sambil ke bawah ya. Kalau untuk Mas Sandi tadi ada pertanyaan enggak ya? Oh enggak, Pak Mas Sandi enggak begitu. Terus oh ini di Play Store atau di web. Nah, kalau untuk keputusan di Play Store atau di web sebenarnya kemarin nyari praktisnya aja. Kita ini ada di web sebenarnya. Terus kemudian karena biasanya teman-teman nanyanya di Play Store udah atau belum, itu kalau ada yang tahu bahasa teknisnya itu sebenarnya web view itu. Jadi itu kayak browser, tapi kalau dibuka itu cuma buka ke misalnya alamatnya apa, astra.co.id saja. Nah ini kebetulan cuma membuka untuk amaliah.id aja, itu pakai web view itu. Jadi seluruh halaman itu diblok hanya untuk menampilkan anggaplah ada Chrome tapi URL di atasnya itu hilang gitu. Itu kayak gitu. Jadi itu sama persis dengan yang di web. Terus kemudian kalau ngomong teknis lagi itu PWA apa namanya Progressive Web Apps itu kalau punyanya Google, kalau kita buka biasanya ditawari kan apakah mau dimasukkan ke home screen. Nah, kalau add to home screen kita klik itu nanti akan muncul icon di HP kita ya udah kayak apps aja begitu. Kalau ngomong teknis ya. Tapi kalau menurut saya sih bukan di teknisnya. Tapi benar tadi begitu masuk ke yang disampaikan Pak Yohanes bahwa bagaimana menggalang, bagaimana menyalurkan itu. Nah, sebenarnya yang besarnya itu ya Pak Yohanes, saat ini yang besarnya itu sebenarnya memang yang masih manual, yang setiap hari-harinya memang dikerjakan oleh Mas Riko gitu. Karena untuk web ini kan ini juga menyusul dan harusnya sih nanti akan bergeser ke digital. Tapi kalau prakteknya dan mungkin juga seharusnya yang kami lakukan juga mungkin kami lakukan belum benar sehingga belum geser ke digital, artinya begitu. Karena relatif kecil. Di sini mungkin kalau yang dihitung membantu banyak Mas Riko baru di ini baru di lelang sedekah barang tadi. Kalau untuk payroll itu secara resmi juga belum dirilis itu
baru nyoba tadi, orang tadi aja Mbak Rina itu koordinator untuk yang ini apa namanya, yang fitur tersebut, yang minta fitur tersebut itu kapan jadinya, kita bilang ya nanti kalau pas forum ketemu semua ini teman-teman kumpul gitu, rencana Maret gitu ya Rik ya kalau nggak salah gitu. Saya bohongin kayak gitu tadi, terus udah saya munculin, saya belum laporan sama Mbak Rina. Itu juga baru formnya belum apa namanya beberapa informasi yang diminta sama Mbak Rina. Kira-kira itu sih sebenarnya. Jadi kalau memang menggalangnya sebenarnya yang gedenya masih yang di manualnya Mas Riko. Ya sama di mungkin menggalangnya lebih banyak kan dapat yang dari WhatsApp kali daripada yang dari sini. Hanya begitu. Terus ya betul bahwa untuk menggabungkan HO dan Jobset benar Pak Yohanes, saat ini kalau lokasi teman-teman itu tersebar ya memang ya kita kontak, kita ini artinya begitu. Kita apa ya database-nya mereka itu ada, Mas Riko ada itu datanya. Kalau Mas Riko yang di manage lebih banyak data email, data HP gitu ya Mas Riko ya, hanya begitu. Terus tadi konsep yang dibangun sebenarnya memang di platform sosial, tetapi terus ya kita tambah-tambah dengan ya apa yang dibutuhin begitu. Sebenarnya mungkin kalau mau dilihat agak lengkap mungkin nanti menjelang puasa memang kita untuk lomba itu ada beberapa fitur tambahan baru. Nah, terus kenapa bisa muncul yang fitur tambahan tadi juga relatif cepat, mungkin kita juga nulis di sini. Ini pakai apa? Betul tadi Mbak Melisa tadi kan sempat nanya ya, ini memang di luar ininya Astra apa namanya, kita mandiri. Sebenarnya kita juga bikin ini tadinya relawan teman-teman panitia kepanitiaan yang Astra Gema Islami tadi, awalnya ininya begitu. Terus itu yang dipakai itu kita tulis juga di situ bahwa kita pakai Drupal. Drupal itu WordPress lah, kalau mungkin kita temani sebenarnya WordPress, tapi Drupal itu lebih apa ya, secara teknis dia ada beberapa kelincahan yang beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya lebih mudah untuk bikin form-form tambahan gitu, bukan hanya menjadi portal berita. Kalau di WordPress lebih seringnya kan portal artikel atau berita begitu. Kalau untuk bikin field baru gitu, dan kebetulan saya pribadi familiarnya ke Drupal sih sebenarnya. Kalau WordPress sekarang juga kayaknya juga sudah bisa kok, hanya begitu. Nggak ada masalah sebenarnya. Terus kenapa open sosial? Karena open sosial itu memang platform sosial yang base-nya Drupal begitu. Kalau ini sebenarnya ada di Drupalnya. Itu technical aja. Menurut saya sih nggak ini apa namanya. Dan kita juga pengennya sih kalau ada yang develop lebih proper, kita juga lebih milih begitu, hanya begitu. Ya mungkin itu. Terus tadi Mbak Melisa ya, responnya posting atau tidak ya, sekarang keren-kerenan sih iya sih Mbak Melisa, tapi kalau untuk hitungannya rupiah tadi ya, rupiahnya Mas Riko itu lebih gede manualnya daripada yang website gitu, daripada yang website ini itu. Terus apa lagi ya, udah kayaknya ya, ada yang kurang. Ya, kira-kira itu Pak Yohanes, Pak Rocky, Mas Andi, Mbak Mel. Ada lagi? Kalau misalkan sudah dilakukan Pak kegiatannya itu, terus nanti untuk laporan pertanggungjawabannya itu memang disubmit di situ juga Pak, diketahui oleh teman-teman yang di Astra Group Pak itu Pak, yang ikut berpartisipasi donasi atau lelang itu Pak. Oke.
Kalau untuk ini laporan besarnya, kalau laporan besarnya, laporan YAA, laporan tahunan ada, ya kita jadi ya macang aja. Ini sih kayak profil aja. Di sini jadi YAA-nya jadi nempel ketika buka di depannya. Kemarin juga diskusi, kalau gitu kita nggak punya ya, apa namanya, kayak profil yayasan Amalia Astra. Ya udah deh langsung, mending ngelayani teman-teman langsung deh, jadi silaturahmi. Teman-teman terlayani, harapannya nanti kolaborasi, sinergi terjadi, hanya begitu. Pengennya begitu. Ini kan mereka bisa ngobrol, kalau sudah sambung di sini, di grup WhatsApp juga sambung, terus kemudian ini saya bisa bikin grup baru, terus kemudian mungkin saya tergabung di grup mana ya? Oh, saya ada di grup, karena banyak ya ini apa namanya, nanti mungkin masjidnya banyak atau ada kelompok putri apa pengen apa, ini ada untuk nguliker ini anak-anak ngulik ini, memang biasanya ngobrolin tampilan apa segala macam juga di situ tuh kayak gitu itu ini anak ngulik nih ngoding ketika ini itu pas error apa ini di situ. Padahal sih sebenarnya di Telegram atau di grup WhatsApp juga ngobrol, tapi agar bisa dilihat bersama yang lainnya juga. Tadi juga bisa grup, misalnya mungkin yang aktif bisa dilihat ini. Nanti grup ini kita lombakan juga, masing-masing grup mana sih grup yang aktif, mungkin kita menilai juga kerelawanan, ke aspek sosialnya bagaimana, kegiatannya kita nilai bagaimana, kan kita bisa dilihat dari situ, dari catatan artikelnya, dari ini kebetulan kalau kita kajian kegiatan ibadah kan ada kajian gitu, jadwalnya bisa dicantumkan di sini. Ini jadwal, ini masjid tapi bikin ini acaranya ini nih kemarin bisnis ikan cupang kayak gitu kan, ya yang apa namanya, yang pengen dibikin jadi taruh sini. Ini kebetulan Masjid Astra yang adakan, jadi kita bisa tahu berapa acara sih yang tercreate, berapa jumlah artikel atau anggotanya saat ini jadi berapa. Kira-kira itu grup-grupnya, dan kita sebenarnya menyiapkan ini bukan untuk Masjid Astra sebenarnya, ini hanya nanti Masjid Astra akan jadi contoh, ini kegiatan kami selama 6 bulan khususnya di Masjid Astra, tapi nanti kalau DKM lain, contoh ini di sini ada Mas Irham ya, Mas Irham dari AHM, ini kalau nggak salah ada AHM juga bikin grup di sini misalnya ini. Nah, ini ada teman-teman keputrian, ini kajian keputrian Anissa Astra Agro. Master AC itu binaannya Laziz Amaliah tadi untuk servis AC. Terus, nah ini Al-Haqul Mubin, ini pengurus masjid untuk Al-Haqul Mubin. Ada apa saja? Ini Mas Irham kan. Oh, mereka juga bisa posting ini, sehingga kalau misalnya posting grup Al-Haqul Mubin ini nanti akan masuk ke timeline-nya anggotanya gitu. Nah, kalau yang di sini kan memang yang punya lapak Amanah Astra ya, dia posting publik terus. Kalau kita mungkin posting misalnya ya agak informal gitu, postingnya hanya untuk yang login aja. Kalau apa namanya, untuk Amanah Astra ya karena itu jadi profil yayasan, profil kegiatan kita pada umumnya atau mewakili grup Astra gitu, bisa kita sebut seperti itu, sehingga postingnya kita bisa atur publik. Atau misalnya dari DKM yang lain, tetapi untuk kegiatannya, lingkupnya grup Astra, dia juga bisa memilih postingnya akan publik. Publik nggak publik nanti kelihatannya ketika kita keluar begini akan kelihatan, oh nggak ada ininya ya, nggak ada yang lain-lain ya, gitu. Itu kalau misalnya login baru kelihatan, mungkin ngobrol santai juga akan masuk di situ. Ya kayak Facebook aja lah.
Ini misalnya halaman depan. Ini kan ada yang ini hanya bilang begini, tapi kalau untuk dia hanya untuk komunitas aja ya dia hanya untuk yang login aja. Ketika publik, ketika nggak login tadi nggak kelihatan. Itu sih ini ya apa namanya, kita juga kemarin nggak mock-up-mockupan, cuma kita pengen memang memilih platform sosial apa ya yang ini yang cocok gitu. Kita cuma pengen punya platform sosial. Kalau yang sebelumnya tampilannya kita pakai seperti yang ada di Play Store, hanya begitu. Tuh. Mungkin itu aja sih. Irham mau nambahin Ham? Lanjut Pak, banyak anak kecil di sini, rada berisik. Ya, ya udah, itu kira-kira itu. Gimana Mas Rocky? Jadi kalau misalkan ini Pak, misalkan ingin pemotongan dana itu kan tadi ada menunya payroll gitu Pak ya. Kalau misalkan online itu nanti Pak akan di-develop apa seperti apa Pak? Misalkan ya GoPay atau apa gitu Pak. Kan tadi kan jenis kegiatannya sudah ada tuh Pak. Dari DKM mana ya kan. Nah kira-kira apakah akan mengarah ke sana Pak? Yang ini ya Pak, yang pemberian donasi ya Pak? Pengennya mengarah sih pengennya mengarah. Hanya untuk yang sekarang itu masih transfer manual itu. Kemarin juga diskusi untuk yang pasar amal dan terutama pasar amal, yang pasar amal itu juga nanti juga masih manual, masih transfer manual. Ya. Teman-teman masih belum rela. Sebenarnya begini, nanti kita lihat deh, nanti kita lihat apa namanya, jika memang banyak transaksinya ya udah kita pakai payment gateway gitu. Cuma kalau sekarang ini belum dilakukan sih. Kalaupun ada memang tadi kan memang disebutkan, maaf saya sambil nyolokin charger. Tadi kan cuma disebutkan rekeningnya berapa, udah pokoknya ini transfer gitu. Oh iya, tadi ada pertanyaan kalau untuk pertanggungjawaban ya. Pertanggungjawaban ada beberapa. Mungkin Mas Riko nanti bisa nambahkan. Kalau dari saya sih pertanggungjawaban itu masih agregat per kegiatan dan itu di-share melalui WhatsApp, terus kemudian medsosnya Yayasan Amalia, dan ini baru mulai, mungkin baru sebulan ini ada Mbak Bina ya, itu untuk informasinya disampaikan melalui amalia.id, hanya begitu. Yang lewat amalia.id tadi itu apabila kita login dulu Pak dengan user profile atau memang itu informasi publik yang memang tampil di awal ya tanpa harus kita login Pak? Kalau boleh tahu Pak. Di amalia.id ada pilihannya memang. Ada pilihannya apa ya? Kategorinya itu informasi bisa publik, bisa hanya setelah login, terus kita juga bisa ngeset permission-nya itu fleksibel. Jadi kayak grup tadi, itu grupnya itu kita bisa milih grup publik. Kalau grup publik berarti semua postingan itu bisa dilihat tanpa login. Masjid Asra itu grupnya grup publik itu. Terus ada kepanitiaan, misalnya panitia Agi. Panitia Agi itu kalau nggak salah di setnya grup terbuka. Grup terbuka itu kalau login bisa lihat gitu. Kita bisa set juga grup tertutup. Kalau nggak salah grup tertutup itu kayaknya baru nyoba satu deh. Kita nyoba grup tertutup itu ya memang hanya member yang bisa lihat, artinya begitu. Tapi rasanya kalau ini kepentingannya sih hanya untuk, ada satu lagi sebenarnya bisa ditambahkan, grup fleksibel. Kalau grup fleksibel silakan nanti permission-nya diatur, terus kemudian itu akan tersimpan untuk otorisasi visibilitas dari grup tersebut. Itu untuk pengaturan di grup. Kalau untuk pengaturan di posting ini ya hanya ada tadi diatur
nyebutnya tadi komunitas, kita juga masih, saya pribadi belum cocok dengan, untuk publiknya saya cocok nyebutnya, visibilitasnya. Ini kalau saya tampilkan ada di sini tadi ya. Ya, Pak. Jadi yang megang permission memang di levelnya di ini Pak ya, di para pengurusnya Amalia Pak ya. Ada permission 3 tadi Pak ya. Public, fleksibel, tadi Pak grup tadi Pak ya, Pak Nur. Oh, semua user punya itu. Semua user punya. Ini saya, ini akun saya, tapi akun saya ini akun cuma untuk ngecek sebagai user biasa ini. Saya sebagai user biasa, saya bisa milih posting ini publik ataupun komunitas, hanya begitu. Karena ada kemungkinan ini juga dipakai oleh teman-teman dari perusahaan lain, tapi mungkin mau menginformasikan ada acara yang pengen ngundang yang lain-lain atau sifatnya publik gitu. Nggak apa-apa, kita masih lepasin. Ini belum ketentuannya juga belum diatur rigid sih. Belum rame ini Nah, mungkin pertanyaan yang paling bawah itu di Mbak Melisa itu tadi, sebenarnya respon memposting yang paling berat itu sebenarnya bukan di aplikasinya kalau saya ngerasain itu. Saya ngikutin sejak astragamaislami.com terus sampai sekarang ini sebenarnya bagaimana komunitas kita itu, ini kan user generated content sebenarnya platform yang dipakai. Jadi ya bagaimana semua user itu bisa menuliskan di sini, terus kemudian ada perlu untuk ngunjungi lagi itu untuk apa gitu. Nah, diskusi di awal itu mereka butuh apa sih? Atau tadinya juga kalau konten keagamaan gitu. Konten keagamaan mau di luar juga banyak, di YouTube juga banyak. Yang berarti akhirnya kita nyari yang dibutuhkan teman-teman, terus kemudian yang spesifik hanya kita yang punya. Nah, akhirnya memang jadi kayak event manajemen gitu. Ini ada fungsi itu juga masuk di sini. Jadi kalau misalnya ada acara di HO, terus kemudian jadwalnya kapan gitu kan, jadi jadwal itu yang kita cantumkan. Kalau dilihat mungkin di sini jadi ini arsip semua acara gitu. Oh, ini ada acara apa? Oh, tadi pagi ada kajian anak-anak, terus kemudian ada kajian judulnya ini, ada workshop itu dibikin, ada workshop juga. Oh, ada meeting kayak gitu, kita jadi tahu ini lebih ke event manajemennya begitu. Kapan sih? Oh, tanggal 26 begitu. Oh, di Zoom. Kira-kira begitu. Ya, mau nanya Pak Nana. Kan awal yang biasanya sih kita fokus ke aplikasi ya Pak Nana ya. Ya. Awal mula di development apakah web ataukah mobile itu ya untuk di Amalia ini inisiasi pertama. Kalau aplikasi biasanya berkembang Pak ya. Nanti tambah ini gitu biasanya ya. Ya. Awal pertama memang untuk sebagai sharing diskusi gitu Pak ya yang di Amalia ini Pak, atau konten pertama lah ibarat kata yang ini kayaknya kita masukkan ke dalam aplikasi ini nanti akan lebih menarik itu terkait hal apa Pak Nana? Konten pertama itu awalnya untuk ini untuk memfasilitasi lomba online. Jadi kalau misalnya ada lomba ngaji gitu ya, kita lomba baca Quran gitu, nanti kita pendaftarannya bisa lewat situ, link YouTube-nya dipasang, terus kemudian kita bisa lihat tertata gitu, grid gitu kan, kotak-kotak mereka baca Quran, atau video pendek tentang kebaikan gitu, tentang berdonasi atau kepedulian sosial gitu, 2 menit kita bisa taruh di situ, terus membuat cerpen, lomba poster, mereka submit ada di situ, atau ada acara workshop untuk putri gitu, pas acara hari H, pendaftarannya di situ, terus siapa yang sudah daftar udah ditulis di situ, mungkin perusahaan mana jumlahnya berapa, apa segala macam. Pertama kali sebenarnya untuk memfasilitasi itu Pak Yohanes.
Oh iya. Ya, pertama kali. Saya lihat itu, wah ini ya menurut saya sih, ini udah banyak sekali aktivitasnya, menu-menunya, fitur-fiturnya itu saya lihat ini ada activity, berarti kan ada apa ya, pengembangannya sudah lumayan banyak sekali lah. Sementara kan kami ini lagi apa ya, newcomer lah, lagi coba bikin konsep, bagaimana mengkonsep pertama, tapi yang diharapkan dari pengurus yayasan itu ini tadi sikapnya yang disampaikan Mbak Melisa, disampaikan Pak Rocky. Jadi kita itu bagaimana kita bisa menjadi jembatan gitu Pak Nana, ya, menjadi jembatan. Makanya tadi ada yang bicara apa flow, bicara transparansi, segala macam ya, itu paling tidak kami juga banyak belajar lah yang terkait dengan yang disampaikan Mas Riko tadi. Ternyata masih banyak yang apa ya, yang lewat manual ya, yang melewat manual. Ya, lewat manual. Sama lah, kami pun sebenarnya masih sama seperti itulah, masih bisa masih apa ya serba manual. Nah itu yang kemarin cari ide gimana ini biar apa ya, biar tahu lah ini mau disalurkan kemana, penyalurannya kemana, kan kita pun juga belum punya media Pak. Jadi kalau di sini tadi udah ada acara apa, disampaikan di situ, berarti kan salah satu bentuk penyampaian informasi apa sih aktivitas yang ada di dalam yayasan itu sih Pak. Oke Pak, terima kasih Pak sharingnya Pak. Terus mungkin kalau saya share, kalau ada sistem lain sebenarnya ada sistem lain, tapi itu sebenarnya sistem administrasi. Jadi anggaplah kalau memang masih sederhana ya kita pakai Excel, uang masuk, uang keluar, terus nah itu ada, itu memang pakai sistem lain dan sistemnya juga. Nah kebetulan sistemnya kan itu ya sistem administrasi keuangan gitu Pak Yohanes. Terus kemudian berbasiskan web juga. Terus sistem itu juga kita share ke, bahkan bukan hanya di grup Astra. Kalau nggak salah di grup Astra malah tidak ada yang pakai. Kita memang bikin workshop sistem pengelolaan keuangan masjid gitu Pak Yohanes. Nah itu ada workshopnya gitu, diajarkan itu sama Mas Riko itu yang ngajarin, karena memang sekalian aja daripada bikin ini sistem terus kemudian kita share. Mereka pakai gitu, itu ada itu yang begitu. Cuma memang kalau yang itu memang tertutup itu Pak Yohanes, hanya begitu. Karena sistemnya kan rigid ya, sistem keuangan lah, betul. Anggaplah SAP gitu ya. Jadi betul. Memang isinya jangan ya rahasia, memang masuk keluar uangnya harus pas gitu. Nah berdasarkan hitungan keuangan yang pas itu dibuatlah mungkin laporan-laporan kegiatan yang khusus. Ya, itu tadi yang ditanyakan sama Pak Rocky. Jadi limitasi itu akan publish kah atau memang restrict di profile inilah yang seperti disampaikan sama Pak Rocky tadi Pak. Kita kan juga ada kekhawatiran lah, sama lah. Ini kalau terlalu publish itu kok vulgar gitu loh Pak. Ya, memang mencari batas. Ini juga sedang diskusi donasi yang melalui, kan sebenarnya ada di donasi melalui tadi QR code tadi ya, QRIS ya, yang baru kan dengan QRIS, terus donasi yang per perusahaan apakah dibuka. Kalau untuk per perusahaannya itu, untuk ke pengurus masjidnya itu dibuka pasti oleh amanah Astra, itu dibuka. Jadi per bulan itu disampaikan profilnya total yang didapat dari transfer berapa, terus kemudian payroll berapa, QRIS berapa. Terus apalagi Mas Riko itu, nah ini kegiatannya kalau saya lihat ya, tadi kalau ngomong online atau offline, kegiatannya offline Mas Riko itu berat banget. Jadi Mas Riko itu memfasilitasi teman-teman pengurus masjid di perusahaan grup Astra itu untuk malah lebih ke
kegiatan penyalurannya. Kegiatan penyalurannya itu maksudnya begini, yang disalurkan apa? Tentunya yang disalurkan dari donasi yang didapat, tapi dari karyawan, ya kalau kami ini ya areanya Muslim ya, dari karyawan Muslim di perusahaan tersebut. Contoh, sekarang ada bencana banjir gitu. Misalnya, tapi kalau yang bencana banjir ini memang koordinasi bersama antar pengurus masjid di grup Astra, kan ada perusahaan-perusahaan, terus kemudian mungkin kantor juga walaupun masuk 25% kan Jumatannya juga masih, nah itu mungkin ininya masuk terus terkelola, terus kita masukkan ke Nurani Astra. Nah, per perusahaan berapa, per Jumatan di sentra mana berapa itu dicantumkan. Kalau itu sih clear dicantumkan, itu akan muncul ini akan muncul. Tapi mungkin juga kalau dilihat di amaliyah.id sih belum muncul sih, belum ditata untuk itu. Tapi kalau untuk informasi internal, informasi ke nyebutnya donatur dari dari Amanah Astra itu disampaikan oleh Amanah Astra. Terus kemudian juga misalnya ada donasi bulanan, saya misalnya transfer ke Amanah Astra, saya juga dapat report ini report bulanan ya Rik ya. Dan report bulanannya juga masih hard copy. Saya dapat bahwa saya pernah sekali transfer atau 2 kali transfer gitu, saya dikirimin. Gitu. Nah itu ya, sistemnya terpisah dari amaliyah.id itu. Oh iya gitu ya Pak ya. Jadi masih terpisah ya. Terpisah. Dan bikin reportnya itu kamu masih manual ya Rik ya? Masih, Pak. Masih banyak manualnya, Mas Yohanes. Bukan tergenerate otomatis dari sistem, terus sistemnya ngirim PDF ke email gitu. Belum Mas Yohanes. Pengen, ya. Ya pastilah Pak. Itu nanti tahapannya pasti ke sana. Nah, mungkin ini Pak, secara teknis sedikit Pak. Untuk development web kah ataupun mobile ini dari tim internal sendiri atau dari luar Pak ya? Sendiri. Wah, sendiri, makanya saya dipanggil sama Mas Riko karena saya aslinya kan dulu ngurusi AGI ketika di awal. Sekarang masih udah banyak teman-teman, ada Mas Bagus, ada Mas Irham, ada Mas Rohmat, itu dibantu. Ya, terus mungkin kemudian nanti saya udah nggak ngurusin, nggak begitu. Ya masih ke lomba, tapi kalau di lomba-lombanya saya bilang saya ke infrastruktur aja ya, saya lebih banyak infrastruktur, sama memang ngeset awal saya masih ngikut, ngeset awal untuk di AGI saya masih ngikut. Kalau untuk teknis ya itu tadi saya cerita kenapa pakai Drupal, karena saya bisanya Drupal itu. Ya ada yang jago Pak Nana di sana. Kita jujur saja Pak, dari antara kita memang latar belakangnya yang coding juga belum nggak ada yang bisa. Apalagi kita nanti mau pakai apa, kalau ya nanti nggak tahu lah seperti apa. Mungkin kami juga minta sharing lah ke Pak Nana. Jadi kira-kira untuk teknis ini kita pakai apa Pak ya? Untuk teknis ini seperti apa? Nanti mungkin kita juga akan nanya-nanya lagi Pak Nana ya. Ya boleh-boleh aja. Cuma saya sih lebih senang ngobrolnya terbuka gini aja, karena gini juga Mas Yohanes, ini ada yang ekor-ekornya ada tulisannya Amanah Astra, Amalia Astra gitu, termasuk Mas Riko gitu, itu Mbak Wina itu agar ada Mbak Rina tuh, Mbak Rina itu bosnya itu layanan amal tuh, gitu. Itu agar agar informasinya juga kebagi ke teman-teman kami juga bisa pakai, karena kebetulan memang kalau untuk kan tadi saya agak cerita ya, ada masjid udah langsung masuk karena masjid event apa segala macam mereka tinggal pakai fitur bawaan open sosialnya begitu. Oh iya.
Terus kemudian kalau untuk lomba agi, nah lomba agi kan Astra Gema Islami sejak awal yang memang platformnya di situ ya, ini Pak, ya? saya aslinya Ya. itu bahkan Ya. sekarang karena platformnya baru untuk fasilitas platform lomba agi yang 2021 belum dibikin. Sementara berarti tadi udah ada masjid. Nah, Ya. yang berat memang memfasilitasi, benar kalau Mas Andi, Pak Rocky sama Mas Yo ini ngincer adanya satu platform untuk platform donasi apapun bentuknya. Ya. Nah, yang kami bikin ini sedang diskusi keras nih sama Mbak Rina. Saya tadi cerita ya, saya aja belum laporan sama Mbak Rina bahwa ini payroll udah tak masukin di sini. Cuma ini baru formnya. Mbak Rina pengennya lebih dari ini. Jadi per perusahaan nongol pencapaian bulanannya berapa gitu Pak Yohanes, agar terlihatan sana besar, aku juga pengen besar Oh iya, maksudnya ada di sana donasinya segini sehingga semuanya bisa terbaca di satu informasi gitu Pak ya maksudnya. Ya kurang lebih sama sih Pak yang kita tapi memang diatur sih. Ini juga ada beberapa hal saya masih diskusi dengan Mbak Rina masih nimbang-nimbang informasi mana ya yang akan dipublis, informasi mana yang di listrik ya. Sebagaimana apalagi itu nilai nominal kan, ya, betul Pak Yohanes, yang informasi yang tadi teks aja tadi kan bisa dipilih komunitas ataupun publik. Tapi kalau menurut saya sih ya asal ini jadi tempat ngumpul teman-teman, sebenarnya kita kan bisa membawa arah, kita mikirnya sih dari sisi keastraannya ini gimana gitu. Makanya saya ngobrol sama Mas Yohanes tadi kok ini nggak ada masalah. Ini kok ini gitu. Dari kita lihatnya dari sisi keastraannya, kita bawanya jaganya gimana. Anggap kalau di medsos luar kita nggak bisa jaganya kan. Ya, Mas Yohanes. Tapi kalau kita sendiri punya medsos, kita sendiri yang punya Facebook, sebenarnya kan untuk mengarahkan itu mungkin mengarahkan bukan memaksa ya, tetapi kan kita bisa bikin workshop bagaimana menulis yang baik. Menulis yang baik itu ada kaidah yang general, ada kaidah Astra. Ininya apa? Kita bisa disisip situ. Besok ada lomba, misalnya lomba menulis artikel liputan berita selama kegiatan puasa gitu. Tapi sebelumnya kan ada workshop untuk penulisan itu. Nah, ketika workshop penulisan kita masih bisa ngasih arahan gitu. Ya intinya darahnya Astra, semangatnya Astra itu walaupun apapun masih nempel di konten itulah gitu Pak Nana ya. Iya. Makasih Pak Nana. Iya. Oke, mungkin kalau dari saya itu aja, mungkin rekan-rekan yang lain ada yang ditanyakan? Ya. Iya, halo Pak Nana. Ya Mas Andi. Ya ini banyak banget tadi. Pak, kira-kira dari awal inisiasi sampai tercipta itu ya Pak, dari inisiasi sampai ke tercipta itu butuh berapa lama Pak? Berapa ininya secara waktunya? Penasaran. Kalau ini cepat, cuma memang ya apa ya? Sebenarnya form yang dipakai ini, saya juga pengen menunjukkan, makanya teman-teman Amanah Astra, Mbak Rina gitu saya tarik karena di sini ada fitur kayak web form itu ya mungkin kalau dibilang lebih sulit bikin formnya itu lebih sulit dikit dibanding bikin Google Form, makanya begitu. Saya nggak pernah ngoding, saya nggak pernah nulis skrip di sini. Itu saya ceklak-ceklik aja. Tapi memang kebetulan ya memang tahu yang diklik sih memang gitu. Saya sih berharap Riko, Mbak Rina segala macam kalau hanya untuk bikin form misalnya ya kita pengen mengumpulkan kita punya acara, mau ada acara event donasi berangkat ke mana donasi kita mau donasi lah gitu. Tapi kita juga
Ya udah, donasi formnya apa saja, perusahaan, nama, umur, kita juga pengen data apa kayak bikin kuesioner gitu. Sebenarnya ya mudah dibikin aja di situ, tinggal diklik aja. Nah, kira-kira itu sih Pak Sandi. Nah, kalau milih platform, kebetulan ini tidak mendevelop sendiri. Saya tulis tadi di situ open sosial. Kalau dibuka open sosialnya, nah ini karena open sosial nggak ada yang pakai, jarang yang pakai, itu tuh warnanya biru itu kebetulan kita kalau untuk yang desain ada Mas Irham sama Mas Ilham dari Astra Honda Motor, kita konsulnya pasti ke situ. Ham, warnanya ini cocok nggak? Udah cocok. Nah, ini warna birunya itu masih birunya open sosial itu. Belum diapa-apain itu. Walaupun memang di open sosialnya juga ada fasilitas untuk mengganti warna. Tapi kebetulan kemarin, udah ini cocok. Ya kebetulan karena platformnya juga nggak ada yang pakai, ya jadi relatif ini, apa namanya, relatif kayak nggak ada lainnya, kayak bikin sendiri, padahal itu open source itu sebenarnya. Terus untuk install saya dibantuin teman panitia juga, panitia Astra Gema Islami yang memang dia biasanya ngulik. Tadi di Nguliker kita punya grup Telegram juga, ya ngobrol di situ. Ya satu untuk nginstall di servernya gitu, dibantu dia. Itu kalau teknis ya, kebetulan diurus sendiri. Tapi kalau tidak, nah itu mungkin yang mungkin agak berbeda. Dan ya detail nanti kalau ini lanjut lagi deh. Tapi kira-kira sih sebenarnya apa ya? Saya nggak bisa ini sih. Nggak bisa ngasih gambaran kalau untuk orang lain ini akan gimana gitu. Kalau prosesnya sendiri untuk sampai ke amaliah.id memang dulu agak panjang sih ceritanya, karena dulu sejak Astra Gema Islami, terus kemudian web-webnya Yayasan Amaliah Astra, terus kemudian gabung ke amaliah.id itu ya ceritanya agak panjang. Dan amaliah.id itu sebelum versi yang ini itu mungkin 2 tahun atau 3 tahun gitu kita pakai. Terus kemudian kita pindah ke yang baru ini. Itu sih Mas Andi. Ketika pindah yang baru, saya juga agak kerepotan nih. Berarti lomba AGI tahun ini untuk memfasilitasi lomba selama bulan puasa 2021 itu berarti kita bikin form yang baru. Tapi itu tadi yang saya bilang ke Mas Andi, bikin formnya ya lebih susah dikit daripada ini apa namanya Google Form. Ini sebenarnya kalau mau disandingin, kalau di Google Form kan Google Form nanti datanya kesimpan ke Google Sheet. Agak tahu kan ya Google Form sama Google Sheet ya? Iya Pak ya. Ya, datanya kesimpan ke Google Sheet. Jadi kalau misalnya ada lomba, daftarnya pakai Google Form sama Google Sheet kan udah beres kan? Secara data sudah masuk. Nah, nanti cara nampilkannya gimana? Sama kayak punyanya Google. Kalau Google nampilin data kan pakai data studio tuh. Nah, ini nampilin data ada modulnya untuk menampilkan. Jadi, kenapa saya bisa menampilkan menu grid seperti ini? Ya karena memang saya tinggal milih grid, terus kemudian ini kan sebenarnya konten aslinya ini judulnya, ini image-nya begitu. Cuma image-nya kita pilih yang seperti ini, kita susun yang kayak gini, ya udah akhirnya jadi grid kayak gini. Taunya ini menu, ini padahal ini konten ini judul, terus kemudian ini attachment nih. Kalau kita lihat sebagai artikel ya, teknis ya. Ngirimnya ini ya kayak ngirim di Google Form aja kan, kita ada field, ada attachment-nya gitu. Tapi di ujung cara nampilinnya jadi kayak gini. Kebantunya karena platformnya saya bisa nyari yang lebih mudah gitu. Tapi untuk lain-lain
saya nggak punya pengalaman lain juga masalahnya Mas Andi. Jadi aku nggak ini. Cuma kalau ngamatin teman-teman IT memang agak ribet karena ya menurut saya karena memang sejak awal custom semua. Kalau yang ini kan sebenarnya tidak semuanya custom, ibaratnya saya sudah dimodali standarnya seperti apa, terus kemudian tinggal ngasih modif dikit, hanya kan begitu. Ya, ada lagi Mas Andi. Oh ya, itu berarti emang prosesnya lumayan Pak. Ya, yang sekarang emang versi yang terbaru yang mau dipakai ya Pak. Yang sebelumnya 2-3 tahun yang sebelumnya dipakai itu ya. Yang sebelumnya 3 tahun. Yang Astra Gema Islami lebih awal lagi itu Astra Gema Islami itu sekarang sudah berapa tahun ya, Rik? 11 ya, Rik. Wow. Ya, Astra Gema Islami itu udah yang ke-11, terus kemudian mulai pakai online itu di tahun ke-2 kalau nggak salah. Pak, itu servernya tadi independen atau servernya kayak di luar? gitu, ya, servernya di luar. Servernya luar ya. Servernya di luar. Kebetulan kalau ini setahun sekali ya, kayak uang panitia. Ini servernya di luar. Tapi sekarang udah di ini juga kok, di support sama timnya Mas Riko. Jadi udah kayak Zoom kan kebetulan support untuk IT dari Amanah Astra juga diberikan kan, beli lisensi Zoom apa segala macam kayak yang sekarang kita pakai gini, udah di support sama Yayasan Amaliyah Astra. Tapi ininya di luar, bukan dari IT-nya Astra, bukan. Pak, kalau datanya kan banyak ya itu ya. Itu disimpannya di server luar ya. Jadi server luar. Jadi independen ya jatuhnya ya Pak? Jatuhnya independen. Betul. Nah, itu yang bisa ngelola itu, kalau yang si data itu emang hanya dari panitia atau gimana tuh Pak? Kan itu yang termasuk yang kritikal ya tadi ya, ada beberapa notice itu. Ham jelasinnya gimana ya Ham? Jadi pertanyaannya sama, kalau misalnya disimpan di luar, apakah bisa dilihat begitu? Sebenarnya kan kayak misalnya Gmail kita itu disimpan di servernya Gmail ya. Itu, tapi ya Mas Riko nggak bisa lihat email saya gitu, karena harus login gitu. Terus kemudian di sini juga saya ngatur admin nambah modul. Mungkin dibantu Mas Hamim yang install server Linux-nya diinstal ini apa namanya, saya malah nggak tahu itu PHP apa segala macam, itu tambahin modulnya, tambahin itu ya yang tahu passwordnya Mas Hamim itu. Saya aja kalau nggak diingat, saya cuma bisa nambahin ini kan juga dipakai untuk emailnya Mas Riko dan teman-teman. Saya cuma dikasih otoritas itu sama Mas Hamim itu untuk nambah email gitu. Ya ngatur-ngatur begitu aja Mas Andi kalau itu. Nah, paling ini Pak, sama database misalkan kayak username, password kan masing-masing user bisa bikin masing-masing ya. Itu juga kita sebagai admin nggak bisa ngelihat gitu. Udah terenkrip, walaupun kita bisa buka database-nya, tapi di database nggak kelihatan gitu. Passwordnya apa tuh nggak bisa lihat. Jadi harusnya platformnya udah lumayan secure ya. Ya. Saya nggak bisa. Makanya kalau misalnya ada, sebenarnya admin bisa bikinin password gitu. Misalnya clock, terus kemudian saya kasih Astra 123, biasanya kan gitu kan, Pama 123 kan biasanya dikasih passwordnya gitu. Saya nggak mau. Coba aja itu. Biasanya kan memang kontak pasti ke Mas Riko gitu. Pak, yang ini passwordnya lupa. Ya pakai lupa password lah. Nggak mau saya gitu. Daftar, nggak bisa daftarnya, ya nggak usah masuk kalau gitu. Dia mau ikut lelang, ya udah dipaksa gitu. Kebetulan yang lelang harus login gitu. Nah ini dapat banyak juga dari yang harus login. Lelang harus login, ikut ngebid di lelang tadi.
Oh iya, kalau hitung-hitungan sekarang yang login itu dapat 2.000 user itu 2.000 user. Cuma kalau yang aktif harian aktif gitu paling loginnya yang kelihatan ya 100-an lah gitu. Yang login dalam sehari gitu. Yang lainnya ya lama mungkin pernah login, sekarang udah nggak pernah login. Harapannya nanti ya itu dengan lomba mereka jadi ingat lagi datang. Itu Mas Andi. Ada lagi? Siap. Terima kasih Pak Nana. Nana, aku Ya. izin nanya Pak. Itu menarik banget sih fiturnya. Aku penasaran pertama yang di fitur donasi ya Pak ya. Itu tuh ada QR code-nya. Itu QR code tuh sama kayak kita belanja OVO kah? Kita scan terus kita bisa transfer OVO. Sama. Oh, okay. Berarti kayak merchant ya bikinnya ya. Kalau sekarang Mbak Mel banyak yang bisa bantuin kan Mbak Mel. Mau ke itu kan QRIS. QRIS itu singkatannya apa ya? QR Indonesia Semesta kali. Iya. Ininya GPN, Gerbang Pembayaran Nasional dari pemerintah. Ya. Semua bank, semua payment gateway, semua kayak GoPay, OVO itu nyeken ke satu QRIS bisa semua kan sekarang. Nah, itu berarti kebantu. Bikinnya sama daftar kemana tuh Pak? Nah, terserah Mbak Mel mau daftar ke Gojek bisa, ke OVO bisa, nanti dicari yang ini aja. Kebetulan itu dulu kepakainya ke Gojek ya. Dulu bikinnya waktu itu masih pakai QR code-nya Gojek karena QR code-nya Gojek yang ini di awal. Tapi kalau menurut saya untuk yang saat ini saya nggak tahu. Ini saya dari luar loh ya. Saya kalau yang ngurusin sebenarnya ini Mas Riko itu. Cuma kalau saya lihat dari luar sih cari yang syaratnya paling ringan aja Mbak Mel. Oh, oke. Tapi itu berlaku umum ya. Jadi satu QR itu berlaku untuk kayak Shopee segala macam itu berlaku ya. Satu QR aja. Nggak perlu daftar ke semuanya kan? Oh, ya, oke. Berlaku umum. Sama mungkin pertanyaan kedua Pak, itu lelang itu menarik banget sih. Kepikiran gitu ada menu lelangnya. Lucu. Nah, biasanya kan kalau kita kolek donasi tuh paling orang nyumbang baju gitu kan, sepatu gitu. Nah ini tiba-tiba muncul mesin cuci. Itu kalau misalnya kagak ada yang ikut lelang, itu ujung-ujungnya mesin cucinya ditarik balik sama yang nyumbang atau yang disumbangin aja kemana gitu? Nah ini memang Mas Riko, ya itu tadi saya bilang Mas Riko itu masih pakai cara manual yang paling susah apapun dilakuin sama Mas Riko. Harusnya ya, kalau saya pengennya mesin cuci masih di rumahnya, sono aja dipasang di sini online setelah ada pemenangnya baru digosenin atau digobox ke orang pemenangnya begitu kan. Jadi Mas Riko, ini kamu narik ke kantor kan Rik? Betul, sementara ditampung di kita semua dulu, semua donasi barang, Mbak. Karena kebetulan juga basicnya dari Mas Riko, terus programnya di Amanah Astra itu kan ada ada yang Master AC itu teknisi AC itu ya sebenarnya teknisi AC, mesin cuci, kulkas, alat elektronik itu kan juga mungkin agak mirip, jadi memang diperiksa, dicek, mungkin juga dibersihkan agar layak pakai, kemudian juga disortir, terus karena banyak banget yang ini kebetulan yang baju banyak itu. Iya banyak banget. Nah, ya dipilih yang memang bagus-bagus gitu. Yang setengah bagus buat diambil Mas Riko kali ya. Enggak ya. Ceritain dong Pak, yang paling nggak laku pun itu nanti disumbangkan ya Pak ya? Uang ini kan dapat uang sebenarnya. Uang itu ini dilelang itu dapat uang. Uangnya buat Mas Riko, uangnya jadi kayak donasi gitu. Donasi, betul. Mungkin pertanyaannya pernah nggak Pak nggak laku gitu? Mas Riko mungkin cerita, ada nggak yang nggak laku barang? Terus diapain? Atau bahasanya gini sih Mas, atau barangnya lakunya murah banget, misalnya 50.000 ada murah gitu. banget. Kita absorb juga gitu ya, donasinya 50.000. Iya, ini misalnya paket buku murah banget paling
Targetnya bukan 12,5. bukan di rupiah kali ya Mbak untuk sedekah barang ini, tapi buat branding, niatnya. Betul, branding si Amalia itu sendiri juga jadi ngangkat, ada isu lingkungan juga yang yang disentuh di situ gitu. Sehingga berapapun nilainya hasil dari lelang itu tetap ya udah dihitung aja gitu. Itu sih. Bisa diceritain Mas Riko top skornya lelang apa? Paling gede dulu pas awal-awal yang mobil apa tuh Kijang ya Pak ya? Panther ya? Panther itu yang pas tahun-tahun ada yang pertama. donasi mobil, wow. Betul Mbak, sebenarnya mobil mangkrak di rumah itu mobil lama Mbak Mels. Sempat kita servis dulu ya Pak Nana ya? Iya. Servis dulu baru kita naikin di lelang. Iya. Kalau lihat harga ini belum ditutup ya. Cuma mungkin kalaupun naik mungkin nggak akan jauh dari 500 ini. Ini kan harga barunya ya di 1 juta lah. Tuh. Nah, ya lumayan sih sebenarnya. Harganya juga lumayan sih, dapatnya sih. Cuma sebenarnya memang tadi disampaikan Mas Riko, sebenarnya donasi itu lebih besar dari yang mereka nggak beli apa-apa. Mas Riko cuma bilang, siapa yang ini mau donasi, ada bencana, itu kali Mas Riko dapatnya lebih gede tuh. Cuma pakai WhatsApp begitu. Ini lebih ke tadi disampaikan Mas Riko kan awareness. Jadi mereka nengok tuh kalau sebagai event, ini mereka ngumpul nih. Kalau sudah ngumpul, ada mainan, gini Mas Riko kan gampang. Oh ini Bapak ini aktif nih, gitu. Mas Riko punya. Sip. Makasih Pak sharingnya. Ya, lucu-lucuan yang ini. Nah, ini juga dulu awal-awalnya ini ya, Rik ya. Dulu ada yang ini ide Agi ya dulu sempat muncul ya. Awalnya ada ide Agi itu kayak lomba ide kerelawanan, ide sosial program sosial, terus kemudian apa gitu. Nah, ini muncul salah satu ada 2 peserta yang tentang sedekah barang. Ada yang memang namanya sedekah barang, konsepnya agak berbeda, dia online gitu. Satu lagi konsepnya ini kita gabungin antara dua konsep itu, ya akhirnya jadi programnya Amanah Astra saat ini. Kira-kira itu. Ada lagi. Ini high heel, Mbak, kalau memang mau cocok ukurannya. Kayaknya cocok deh ukurannya, Mbak Mels. Ini boleh ditengokin lah untuk menu di sedekah barangnya. Kita tiap minggu ada sih, Mbak. Iya. Naik biasanya 10 barang, 10 item gitu. Ini masih 20. Kayaknya kan kalau ke audiensnya Mas Riko nggak cocok ini. Kalau ini audiensnya cocok, ini lumayan ini harusnya nih. Ya, itulah mungkin. Apalagi ya. Halo Maria, ada tanya nggak Maria? Ini Mbak Maria. Kecil suaranya, Mbak Maria. Ada suaranya tapi kecil. Didekatkan mic-nya coba. Halo, udah. Nah, ya, udah nih, bagus. Oke, salam kenal semuanya. Mungkin itu aja sih tadi beberapa udah ditanyain sama Cimal juga, sama teman-teman juga. Mungkin itu sih Pak Nana sama Mas Riko. Itu cara mengenalkan ke orang-orang nih. Ada ini loh, kayak apa ya, lebih ke cara promosi atau cara itu tadi. Itu dari mana aja sih? Dari event-event kah atau ada kayak agent-agentnya tiap masjid atau gimana gitu Pak untuk cara mengenalkannya? Itu Mbak Maria udah langsung nebak ya, memang seperti itu sih Mbak. Dari event-event gitu palingnya. Event ada, makanya dimanfaatkan event. Tapi gini, kita cerita juga bukan dalam apa namanya, tidak dalam ini sukses udah punya kunci praktis untuk mengenalkan ke orang. Kita juga sebenarnya kesusahan ya Rick ya untuk memperkenalkan itu.
Makanya tadi kegiatannya Mas Riko itu tadi kalau diceritain kan masih banyak banget yang offline-nya. Mas Riko masih kerja keras banget untuk kegiatan-kegiatan offline-nya. Bikin desainnya, posternya, bikin desain, poster, publikasi, ya. kayak gitu-gitu sih. Ini misalnya kalau saya sampaikan di sini, ini muncul kayak gini, ini satu-satu kan ini berarti dibikinin sama Mas Riko. Mas Riko itu aslinya dulu awal juga desainer ini. Kalau sekarang ngurusin agak naik ke program apa segala macam, cuma memang semuanya ini desainer. Ini kan dibikin ini kan. Jadi dan ini itu sebenarnya materi dari blast WhatsApp-nya Mas Riko itu. Betul. Lebih banyaknya dapatnya di sana. Itu di IG-nya Amalia Astra ada ini materinya di sana. Nah, ini tinggal geser tentang materi gitu. Dan harapannya kita lagi ini bukan materinya Amanah Astra nantinya, tetapi nanti akan muncul materi-materi langsung dari ini teman-teman kelompok karyawan namanya kan bisa begitu. Kalau tadi di Mbak Mel tadi job set tadi ini kontennya bukan hanya dari pusat. Ya kalau ngomong sekarang trennya bukan di pipeline, bukan produce tapi platform gitu kan ya. Ini pengennya bikinnya jadi platform. Untuk jadwal acara ini nanti acara pengennya mewadahi bahwa ini baru tiga aja. Sebenarnya saya maksa, itu ada Mas Irham, saya paksa biar muncul di sini biar jadi contoh yang lainnya. Nah nanti tadi untuk mensosialisasikannya gimana? Dilombain, Pak. Tiap tahun kita ada lombanya. Ini kosongan gara-gara belum pernah kelewatan lomba kan. Kalau lomba misalnya lomba cerpen, nah, di sini kan ada nanti akan kita pakai artikel terus cerita ringan. Sebenarnya kita pakai ini. Gimana caranya orang menulis? Ya udah dibikinin lomba. Ini cerita ringan, jika nulis di sini, ya udah ditulis di sini. Nah di sini mereka submit, muncul deh, udah selesai. Itu dibikin lomba. Ketika lomba, ya mereka terpaksa harus kenalan di sini terus bikin. Kalau nggak salah kalau nulis artikel harus login deh. Berarti mereka dapat login kan. Kalau mereka login berarti kita dapat tuh member gitu, user yang bikin akun di sini. Kira-kira itu. Jadi berawal dari event-event yang diadakan gitu ya Pak ya. Jadi lama-lama. Iya. Iya. Ya, dan sekarang mikirin eventnya itu gimana caranya? Event itu satu memang terfasilitasi di amalia.id. Yang kedua, memang harapannya jadi kontennya amalia.id. Terus kemarin diskusi lagi, Pak ini sekalian aja di-share aja buat ini teman-teman. Kita bikin event kompetisi tadi ada edukasinya, maksudnya di awal Mas Riko udah bikin kemarin dicoba ada workshopnya dulu, terus kemudian setelah misalnya ya workshop tentang bikin program donasi gitu, terus kemudian ditugaskan memang tugasnya yang bikin program donasi. Nah nanti kan jadi masuk di sini. Jadi kalau kita bikin kitabisa.com kalau kita bikin kitabisa.com itu kan platformnya bisa aja ditiru gitu. Tapi bagaimana sih caranya agar terisi? Ya udah dibikin workshop tentang kerelawanan. Terus kemudian nanti di akhir ada platform ini kita nilai yang masuk di platform ini. Nah, itu sebenarnya kan nanti akan jadi konten. Ya udah kita nilainya di situ. Cerpen juga bisa di situ. Tadi cerpen agak cerita dikit sama Mas Rocky tentang bagaimana yang menulis itu agar dari sisi penulisan bagus, dari sisi keastraan, dari sisi corporate value itu masuk, dari sisi kalau kita sebenarnya di bidang yang sama ini, spiritual rohani gitu ya, dari dasar kita juga ininya masuk sisipkan ininya bagaimana sih itu bisa begitu. Ya oke. Makasih Mas sharingnya. Ya. Oke.
Mungkin dari yang lain kalau masih ada juga. Kalau diskusi sama Pak Nana sampai jam 12 malam masih oke nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Aku kalau biasanya kalau sama yang lain tak batasi sampai jam 9. Kalau yang ini terserah sekuatnya Pak Rocky Mas Sandi aja. Siap, ini mungkin apa untuk sesi awal nih ya Pak Riko udah banyak banget nih sharingnya dari Pak Nana. Ini kita sangat terbantu banget Pak buat sharingnya dari Pak Nana, Pak Riko, Pak Irham, Bu Wina, thank you banget nih. Nanti cuman Pak, kalau misalnya kita nanti kan ini dari hasil sharing ini kita coba ngeramu lagi kan Pak. Nanti mungkin kalau kita open sharing lagi apakah masih memungkinkan ya? Masih, asal ya begini, sebenarnya tadi biasanya kalau kita begini kita langsung taruh di YouTube, kita kan juga nyari konten juga kan, kita pemuja konten juga kan. Dan kan jarang-jarang ketemu begini, biasanya sama Mas Irham lagi, itu mah udah sering. Mas Irham mah orang dalam udah begitu dulu nih gitu. Nah kalau sekarang kan ini ada teman baru, lebih seru. Siap Pak Nana. Terima kasih banyak nih Pak Nana buat tuh supportnya, sharingnya semuanya lah ini. Ya, seneng kok sama teman-teman grup Astra gitu. Pak Rocky dari di jalan sampai udah sampai rumah nih, udah nyantai nih. Mana Pak Rocky? Oh iya, udah sampai itu. Udah sampai. Ya. Gimana? Apa kita cukupkan dulu untuk sesi pertama ini? Kalau misalnya nanti ada diskusi setelah udah dikepalain sama Mas Riko untuk sesi pertama ini gitu Mas Andi. Oh, siap, itu kata kuncinya ya Pak. Iya. Bilang untuk sesi pertama ini, bilang gitu loh Mas Riko-nya. Saya sebagai fasilitator aja Pak, penyambung aja. Ya. Kita sebenarnya kalau kemungkinan ke depan, ini tadi kebetulan waktunya agak pas Mas Andi. Siap. Walaupun Sabtu malam ini Sabtu malam kan, Sabtu malam itu sebenarnya agak jarang yang mau gitu, karena Selasa, Kamis, Jumat itu malam dipakai oleh Masjid Astra. Amanah Astra juga ada hari Jumat. Itu biasanya ngulik barang untuk perbaikan teknisi AC gitu. Terus kemudian Senin Rebo dipakai untuk persiapan Agi, teman-teman yang lomba bulan puasa. Udah full tuh. Berarti kan tinggal Sabtu Minggu tuh. Tadi pagi Mas Andi ngontak. Ya udah kalau mau nanti malam gitu. Siap, Boy. Welcome banget nih. Terima kasih nih Pak Nana, Pak Rik. Ya, aman. Ya. Oke. Newcomers nih Pak. Wah, enggak lah. Sesama ini penggerak komunitas kerelawanan gitu. Nanti saya sampaikan juga. Betul. Kemarin aku habis diskusi juga dengan teman-teman. Gini sebenarnya, mungkin kalau di PAMA boleh juga kita diskusi untuk Agi ke depan. Saya kan kemarin diskusi memang diskusi dengan DKM dengan masjid-masjid. Kalau sekarang kan bisa dengan job set kalau di PAMA mungkin. Terus kemudian di sesi 3 itu saya diskusi dengan Korkom Public Relation itu. Terus kemudian ESR, terus kemudian IR, karena kan kita juga kegiatan kekaryawanan kan. Betul, itu Pak. Jadi ininya ke IR, ke HR gitu. Serinya jadi satu. Terus lumayan kemarin ketika dengan CSR juga itu kan PAMA juga kenceng itu CSR-nya gitu. Itu untuk kerelawanan segala kita juga akhirnya dapat agar menyelaraskan urusan kita kan sebenarnya kalau untuk yang urusan keimanan udah jelas itu clear, udah ada pakemnya masing-masing. Nah, cuma yang memang perlu kita lakukan itu pembedanya apa? Itu kan karena kita di Astra, kita di PAMA agar sesuai dengan value corporate gimana kan biasanya ngotak-atiknya kan malah di situ kan Mas Andi. Nah, itu betul. Selaras temanya dengan tema corporate itu bagaimana? Itu perlu di ini. Jadi Astra Gema Islami itu
ini kalau saya share aja mungkin yang terakhir lah ya untuk sesi 1 itu yang terberat adalah malah memasukkan nilai-nilai, bagaimana memasukkan nilai-nilai karena kami di corporate di Astra Group menilai-nilai Astra ya, berarti nilai-nilai Astra ke kegiatan masing-masing kegiatan kami. Misalnya ada lomba cerpen ya, gimana caranya keastraannya itu ini bisa masuk kayak gitu. Kita ada lomba tebak-tepat gitu ya. Tebak-tepat itu ya padahal itu antar pengurus masjid gitu. Tapi soalnya itu 70% itu soalnya value perusahaan. Yang 30% aja yang keagamaan. Ya begitu. Ya wes itu. Siap. Ya. Siap. Thank you Pak Nana, Pak Riko. Mungkin bisa ditutup Pak Riko. Monggo Pak Riko. Terima kasih Pak Nana, Pak Riko. Siap, Pak Rocky. Wah, sip, enak ini, udah nyaman nih. Udah PW. Nanti mungkin sesi selanjutnya Pak Nana, Pak Riko, kalau kita udah punya konsep nanti ya, siapa tahu ada masukan ya kan ya. Kita boleh, senang gitu diskusi kan, begini ya. Dan kayak gini juga yang senang bapak-bapak ini malahan kalau kayak gini. Kalau di situ kita kenal sama itu Pak Ari biasanya. Ari, betul. Ya Pak Ari Sutrisno ya Pak. Ya Pak Ari Sutrisno. Kebetulan Amalia Astra itu Pak Ari itu malah ini ya pembina ya. Pembina, bukan cuma pengurus pembina. Oh iya. Pembinanya. Iya. Oke. Ayo ditutup dulu. Ya. Oke, kurang lebih hampir 2 jam kita ngobrol, diskusi. Mudah-mudahan mulai ada gambaran kasar dulu lah minimal. Nanti diramu-ramu, diolah-olah lagi. Pak Nana available sih untuk diajak diskusi. Sampai malam juga biasanya sanggup ya Pak Nana ya? Agak jangan, sekarang jangan. Kayak gitu. Makasih saya ucapin ke Pak Nana, ke Mas Irham, ke Mbak Wina juga. Dari teman-teman di PAMA juga ada Pak Rocky, Pak Yo, Pak Yohanes, Bu Maria, Bu Mel, dan juga Pak Sandi tentunya yang kontak awalan. Mudah-mudahan ini bisa menyambung silaturahmi gitu ya di kita. Rasanya itu sih, terima kasih semuanya. Ditutup dulu, selamat malam, dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Oke, thank you. Terima kasih Mas Riko, Pak Nana. Terima kasih Pak Nana, Mas Riko. Ya, sama-sama. Pak, jaga kesehatan selalu Pak. Salam sehat. Terima kasih Pak Nana, Pak Riko, Wina, Pak Irham. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, mari Mbak Maria.